Ketika baru saja saya menaruh umpan pertama kali, tiba-tiba ombak pun begitu besar dan angin pun gemeriyuh sangat besar. Tak lama dari kejadian itu, persis di samping saya melihat sesosok makhluk pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Roci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata, yaitu terjadi kepada diri saya sendiri. Kisah ini berawal ketika saya sedang memancing bersama teman saya, yaitu Jono namanya. Dan ketika lagi asik mancing, saya melihat sesosok pocong yang berenang di dekat saya mancing. Gimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Tapi sebelum saya membawakan alur ceritanya, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat misteri dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Cerita ini berawal ketika saya sedang duduk-duduk santai. Tak lama berselang, HP saya pun bunyi. Dan ternyata ada pesan WhatsApp yang masuk. Dan yang menghubungi saya itu tak lain adalah teman saya sendiri, yaitu Rifki. Waktu itu Rifki mengabarkan kepada saya bahwasanya dia baru saja mancing dan dia mendapatkan hasil pancingannya yang amat banyak. Saya pun langsung penasaran dan menanyakan, "Di mana kamu mancing?" Rifki pun menjawab, "Itu loh, di dekat bebatuan itu yang melewati tempat kremasi atau tempat pembakaran mayat." "Oh, yang dekat pantai Selamaran itu ya?" "Iya." Saya pun langsung menghubungi teman saya, yaitu Jono. Siapa tahu Jono juga mau diajak memancing. Kebetulan saya dan Jono itu hobinya sama, yaitu suka memancing. Tak lama berselang saya menghubungi Jono, menceritakan bahwasanya barusan teman saya mendapatkan ikan baramudi atau kakap putih yang begitu banyak. Jono pun juga tertarik. Dan akhirnya kita janjian. Kebetulan saya bisa memancing itu adalah malam hari. Saya dan Jono pun sepakat untuk berangkat sehabis Isya. Setelah Jono menghampiri saya pun langsung bergegas menuju spot yang dimana konon katanya banyak ikannya. Tapi sebelum saya berangkat ke tempat tujuan yang akan saya pancing, saya membeli perbekalan dulu dan tidak lupa membeli umpannya. Kebetulan saya suka sekali dengan umpan, yaitu udang hidup. Saya memilih udang hidup, sedangkan Jono memilih perbekalan yaitu air, snack, atau apalah. Selepas saya selesai memilih udang, saya pun ditanyai oleh penjual udang itu, "Mas, mau mancing di mana?" "Itu loh mas, yang di dekat bebatuan itu, yang tak jauh dekat krematorium atau tempat pembakaran mayat." "Oh, di situ." "Iya mas, di situ lagi rame tarikannya." Ternyata saya mendapatkan informasi lagi dari tukang udang. Saya pun semakin yakin bahwasanya teman saya itu tidak bohong. Saya pun bertanya kepada penjual udang, "Mas, kira-kira udah ada yang berangkat ke sana belum?" Penjual udang pun menjawab, "Kayaknya belum ada mas, tumben nih, biasanya ada 1 atau 2 orang yang berangkat, tapi kok malam ini tidak ada yang berangkat." Saya pun berpikir, oh mungkin saja karena ini malam Jumat Kliwon, jadi jarang orang yang berangkat mancing. Setelah saya selesai memilih udang, dan Jono pun juga selesai memilih minuman dan makanan,
Akhirnya saya pun tancap gas menuju spot mancing. Ketika saya sedang ingin menjalankan motor saya dihadang oleh kakek-kakek. Kakek itu saya nggak kenal siapa. Tapi kakek itu berbicara dengan saya. Dia berkata, "Mau mancing di mana, Mas?" "Saya mau mancing di sana, Mas, di tempat bebatuan yang dekat krematorium." "Oh, di sana. Iya, hati-hati ya," ucapnya. Selepas saya berbincang dengan kakek itu, saya pun tanpa menunggu lama langsung gas untuk menuju spot mancing. Kebetulan jarak di mana parkir motor saya dengan spot itu agak lumayan jauh. Akhirnya saya pun sampai di mana saya memarkirkan motor. Untuk menuju spot, saya harus melewati satu tempat di mana tempat itu adalah pembakaran mayat atau yang biasa disebut kremasi. Saya pun langsung berjalan dengan Jono. Ketika saya melewati di mana tempat gedung pembakaran mayat itu, tiba-tiba ada suara aneh. Suara itu seperti seseorang yang menjerit kesakitan. Jono pun agak takut. Begitu juga dengan saya. Tetapi saya tetap ingin memutuskan untuk memancing di mana tempat yang akan saya tuju. Tak hanya itu, di pertengahan perjalanan, saya melihat sepasang mata yang begitu merah. Dan mata itu kalau nggak salah berjumlah 6 atau 10. Kebetulan di situ Jono tidak melihat. Andaikan Jono melihat, pasti dia akan lari. Singkat ceritanya, saya tibalah di mana spot yang sudah saya rencanakan. Saya pun langsung menyiapkan pancingan dan memasang umpan. Nah, disinilah sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika baru saja saya menaruh umpan pertama kali, tiba-tiba ombak pun begitu besar dan angin pun gemeriyuh sangat besar. Tak lama dari kejadian itu, persis di samping saya melihat sesosok makhluk pocong. Tepatnya dia di sebelah saya. Jono pun melihat itu, tetapi apalah daya, mau lari, tapi takut terpleset karena di mana tempat yang saya tempati itu adalah bebatuan. Akhirnya saya memutuskan tidak lari, karena resiko jika saya lari itu sangat besar. Minimal jika saya lari, patah tulang kaki saya. Tak lama dari itu, pocong itu pun menoleh ke arah saya. Dan saya pun semakin gemetaran. Begitu juga dengan Jono. Tetapi Jono dan saya memutuskan tidak lari. Setelah pocong itu selesai menengok ke arah saya, pocong itu pun langsung melompat ke dalam air. Alangkah terkejutnya saya di situ. Saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya pocong itu berenang. Kurang lebihnya seperti lumba-lumba. Saya pun antara takut dan keheranan karena saya belum pernah melihat fenomenal yang seperti itu. Pocong itu pun semakin menjauh dari tempat saya sedang memancing. Tidak hanya berhenti di situ. Ternyata pocong itu kembali lagi ke arah saya. Saya tetap bingung di situ, antara mau lari atau tidak. Setelah pocong itu mendekat lagi di dekat saya dan berdiri lagi persis di samping saya, tiba-tiba pocong itu pun hilang. Di situ saya
agak merasa lega dengan Jono. Tak lama kejadian pocong itu muncul, umpan saya pun dimakan oleh ikan. Saya pun langsung bergegas menarik kail saya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata ikan kakap atau baramudi yang makan. Tak lama saya sudah mengangkat ikan itu, umpan Jono pun dimakan. Itu berjalan tidak henti-hentinya. Setelah kejadian saya melihat pocong. Singkat ceritanya, umpan saya pun habis. Karena saya hanya membeli umpan 37 ekor udang. Karena umpan sudah habis dan saya mendapatkan ikan itu 35, saya pun pulang. Keanehan pun terjadi di sini. Setelah saya ingin sampai di mana motor saya parkir, saya pun bertemu lagi dengan kakek yang pertama saya ketemu. Kakek itu pun berkata, "Wah, alhamdulillah ya mas. Yang muncul bukan ular, tapi pocong." Sontak saya dengan Jono pun kaget. Padahal di sekitaran situ tidak ada siapa-siapa selain saya dan Jono. Ketika kakek itu berbicara seperti itu, dia pun melanjutkan perjalanannya. Baru saja saya mengambil langkah, ketika saya dan Jono menengok ke belakang, alangkah terkejutnya saya. Karena kakek itu tidak terlihat lagi oleh mata saya. Dan saya pun memutuskan untuk lari. Sesampainya saya habis lari, saya pun tiba di mana motor saya parkirkan. Alangkah terkejutnya saya. Ikan tangkapan saya yang berjumlah 37 ekor hanya tersisa 1 ekor. Di situ pun saya dengan Jono panik. Akhirnya saya memutuskan untuk membuang ikan itu. Karena jika ikan itu dibawa, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh saya dan Jono. Karena saya kehausan, saya pun memutuskan untuk beli minuman di tempat saya membeli udang. Saya pun menceritakan kepada penjual udang. Dan tukang udang pun mengatakan bahwasanya di situ memang agak angker. Itulah kisah nyata yang dialami oleh saya sendiri. Dimanapun kita ingin berpijak, maka jangan lupa kita berdoa. Terkadang setan itu memberi isyarat, tetapi dia juga seringkali menyesatkan. Saya Dewa Ruci, pamit undur diri.